Oh, tadi ada lupa kepada pengusaha. Kepada pengusaha rakus ini, ASG, Aguan CS, ini negeri-negeri bersama. Jangan bikin tentara sendiri. Karena saya tahu Anda mempunyai tentara sendiri yang kemarin mengganggu kita, yaitu preman itu. Preman-preman itu, ya, di luar aparat dan pejabat pengkhianat ada tadi tentara liar. Kelompok preman. Kelompok preman. Itu tentara liarnya ASG itu. Dan pemerintah juga diam saja. Mudah-mudahan setelah ini semua pihak dengar dan bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing, terutama pemerintah yang kami harapkan. Jangan Menteri ATR sudah ngomong akan ditinjau ulang, Menteri akan ditinjau ulang, kemudian Menteri KKP menyegel. Udah jelas pagar di laut itu ilegal, kriminal, karena laut itu budak negara. Kok masih nunggu 20 hari, nunggu berapa hari? Heran saya. Pagar laut itu ilegal, kriminal. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita upkan lagi ya, kita nyalakan lagi ya, kita barakan lagi ya, kita bakar semangat rakyat di seluruh Indonesia, terutama rakyat miskin, rakyat kecil, rakyat tertindas, nelayan, petani ya, yang ada di pesisir maupun di pinggiran ya. Jadi rakyat nelayan yang ada di Banten dan juga di Tangerang, Jakarta sebelah utara dan barat ya, ini sudah mulai membasmi ya, penindasan, membasmi penjajahan dan juga melawan ya. Jadi sebentar sampai kacamata, mata saya pedes, maklum mata tua. Jadi di subscribe ya. Jadi pembongkaran pagar laut ya, yang dimana pagar laut itu lautnya sudah disekat-sekat dan sudah bersertifikat hak milik ataupun sertifikat hak guna bangunan ya, yang sudah disertifikat itu. Nah, jadi laut itu mau dibikin daratan dan mau dibikin negara kecil ya. Negara di dalam negara ya. Jadi rakyat sudah melawan ya. Dan perlawanan rakyat ini akan menyala ya apabila rakyat masih ditindas, masih dijajah. Seluruh Nusantara akan bergejolak. Itu diungkapkan oleh Pak Kholik ya, nelayan cerdas dan nelayan pemberani berani mati ya. Jadi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ya, KKP ya, Nugroho Sulaksono telah berada di lokasi dan mengungkapkan pembongkaran pagar laut juga akan melibatkan sejumlah pihak. Apa ini Kementerian KKP, Kementerian Kelautan Perikanan, ini apa ini? Itu sebelumnya kan sudah ada perintah dari Pak Prabowo ke TNI Angkatan Laut untuk membongkarnya dan sudah dibongkar. Setelah membongkar dan baru mendapat kurang lebih 2 km, kan panjangnya 30 km lebih, baru dapat 2 km, Menteri KKP itu menyuruh untuk menghentikan. Lah porsinya apa? Menteri kok. Yang berhak memerintah TNI Angkatan Laut itu adalah dari komandannya ya. Padahal ini perintah dari Pak Prabowo, TNI Angkatan Laut suruh membongkar ya pagar laut itu ya. Tapi waktu itu beberapa hari yang lalu oleh Menteri KKP itu suruh berhenti ya, dengan alasan akan dijadikan barang bukti dulu. Ya apa ini? Ini menteri macam mana ini, harus diganti itu, copot menterinya itu, jadi nelayan aja. Masih mending mending Pak Kholik itu pemikirannya lebih cerdas, melebihi menteri ya. Oke, kita lanjut. Jadi ketika saya mau ngejaring ke wilayah Tangerang, di Tangerang banyak pagar. Jadi kalau melihat bangunan pagar itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang nggak punya duit. Jika ada orang yang percaya bahwa itu dilakukan oleh swadaya masyarakat atau lokal, saya pikir harus dibawa ke psikiater. Itu sepanjang hampir 30 km lebih, dari Karangserang sampai ke Kerunjo. Oke, berarti nggak mungkin rakyat yang nggak mungkin. Nah, dari kejadian di laut, di daratnya juga ada persoalan. Oke. Ya persoalannya misalnya penggusuran, orang belum dibayar udah diuruk, teriak kali diuruk. Yang namanya proyek strategis nasional itu ada kriterianya.
mempercepat pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan adil di daerah tersebut. Tapi di sini tidak. Di sini upaya memperkaya pengusaha rakus dan menindas rakyat miskin. Itu yang terjadi fakta. Karena apa? Karena dia merampas tanah rakyat, merampas. Yang lebih ironis lagi, dia juga sebetulnya merampas tanah negara. Dan kita tahu yang mengelola negara ini adalah pemerintah. Tadi sudah disampaikan. Yang dirampas oleh proyek ini, oleh Agung Sedayu Group ini, sungai ditutup, saluran irigasi ditutup, jalan juga dirampas. Ini perintah Menteri KKP untuk menghentikan pembongkaran pagar laut ilegal, penjajahan, penindasan itu, ini sudah tidak digubris lagi ya. Jadi saya duga menterinya udah nggak kepake lagi, itu omongannya sudah nggak masuk ya. Bukan negarawan, tapi patutnya menjadi temannya Pak Kolik ya, menjadi nelayan aja, menjadi bawahnya Pak Kolik ya. Untuk menterinya saya duga seperti itu ya. Ini bukan apa ya, bukan merendahkan atau apa, tapi tingkat pola pikir dan kecerdasan ya. Masa menteri seperti itu? Menteri mau di atasnya presiden, perintah presiden mau dilanggar sama menteri ya, kan nggak bisa ya. Jadi mohon maaf untuk Menteri KKP ya, Anda nggak bisa memerintahkan Angkatan Laut untuk menghentikan pembongkaran pagar laut ilegal tersebut, karena Anda hanyalah seorang menteri. Karena ini perintah langsung dari presiden ya. Jadi pembongkaran pagar laut kan sudah dilanjutkan lagi ya, mulai hari ini ya. Juga akan dibantu 233 kapal nelayan, dan juga TNI AL mengerahkan puluhan alutsista ya yang digunakan tempur oleh TNI AL ya. Jadi ada 233 kapal nelayan yang mereka secara sukarela hadir di sini atau di lokasi, ikut berperan aktif membongkar pagar laut itu ya. Terkait jumlah nelayan yang terlibat, sekitar 1000 lebih nelayan dengan sukarela ya turut membongkar pagar laut madein atau buatan asing itu ya, buatan singkek ya. Buatan penjajah itu ya. Lebih dari 1000 nelayan dan 233 kapal nelayan dikerahkan dengan sukarela ya untuk pembongkaran pagar laut di Tangerang ya. Jadi jumlahnya nggak main-main ya. Nelayan aja 1000 lebih yang turut, itu belum apa-apa 1000 itu. Kalau nelayan sepantura bagian Jakarta itu mungkin bisa jutaan ya. Saya berhenti di salah satu masjid, pengurus masjidnya langsung melarang. Perintah Kapolsek katanya. Masjid Al-Ma'arif Desa Kohot. Kaget saya. Ya saya kasihan dia, kita tinggalkan aja. Ini yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, sampai di sana kita kumpul, titik rencana kegiatan kita sudah diduga sekelompok orang, bayarannya si Aguan. Terpaksa kita pindah. Kemudian di titik yang baru tadi kita juga diganggu oleh preman tadi. Saya pikir negara di mana? Negara punya Aguan, negara punya pemerintah. Di mana kehormatan harga diri dan tanggung jawabnya pemerintah resmi, pemerintah Republik Indonesia, yang di sana ada pemerintah desa, polisi, ada juga TNI dan instansi lain. Rakyat ini hanya dianggap, saya tidak tahu, dianggap apa ya? Dianggap hewan liar atau apa gitu? Sampah. Atau sampah. Itu. Kemudian tadi sudah disampaikan, di samping perampasan tanah rakyat dan tanah negara oleh perusahaan ini, juga perampasan laut. Karena laut itu dipagar. Rakyat tahu siapa yang melakukan, siapa yang membiayai. Tapi masih juga ada pihak, ya pihak perusahaan ini, itu yang bangun swadaya rakyat. Gimana mungkin rakyat swadaya bisa membangun pagar dari bambu sepanjang 30 km lebih, yang kita hitung biayanya lebih puluhan miliar. Rakyat makan aja susah. Habis itu tidak tahu. Dan pemerintah masih diam saja. Pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo, presiden. Itu kondisi. Yang heran saya, kita kumpul di satu tempat yang kita udah izin sama yang punya tanah, dan kita sudah tahu memberitahu kepada polisi kita akan ada kegiatan di tempat ini. Ada aparat polisi tanya kepada saya, ada apa kau tanya? Kapolres tanya izin siapa di tempat ini Pak, katanya. Ya izin yang punya tanah, saya bilang. Di sini apa yang bisa saya simpulkan? Polisi pun berpihak kepada pengusaha hitam ini. Ada kelompok yang mau mengganggu, ya cuman di maju mundurkan saja sama polisi. Padahal polisi bisa menindak orang yang mengganggu orang lain yang tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Dari situ terlihat sekali
Terakhir setelah kegiatan ini, kemarin saya dengar kepala desa bagi-bagi beras kepada rakyat di tempat itu. Katanya beras dari Aguan. Inilah aparat desa, bukan bela desanya, dia bela rakyatnya, tapi dia bela perampas lahan rakyatnya. Dan banyak lagi, kalau saya cerita sini panjang lagi. Kemudian pagar laut, itu satu kesatuan dengan yang di darat. Itu tanah negara, dipagari. Yang kita sudah dengar, kira-kira ini akan direklamasi. Ya dugaan kita akan direklamasi. Nanti untuk daerah, ya mungkin dia punya resort lah. Supaya rakyat makin terpuruk. Karena itu, kalau saya ngomong sekarang ini, di mana aparat pemerintah? Baik yang ada di pusat, di provinsi, di daerah sampai di desa. Ada penindasan kepada rakyat, penindasan biadab. Bayangkan aja, ada tanah yang belum dibayar sudah diuruk, ada yang baru dibayar separuh udah diuruk, ada yang belum dibayar tapi surat tanahnya udah diambil. Itu terjadi sana. Kan lebih biadab dari penjajahnya. Kalau saya baca sejarah, kira-kira lebih biadab dari penjajah Belanda dulu waktu menjajah Indonesia itu. Dengan kita punya pemerintahan sendiri. Loh, apa artinya kita merdeka 17 Agustus dulu? Karena itu pada kesempatan ini saya hanya minta kepada Presiden Prabowo, Bapak sudah cukup lama, saya yakin dengar kasus penindasan ini. Dan ini hanya satu diantaranya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Marwan. Terjadi di Kerawang, terjadi di Surabaya, terjadi di Kalimantan Timur, terjadi di Lampung, terjadi juga di Rempang, terjadi juga di Sumatera Utara. Walaupun pelakunya berbeda-beda, tapi semua pengusaha. Saya hanya menuntut pertanggungjawaban. Saya bekas pejabat, jadi saya tahu apa tugas pokok pejabat. Saya juga tidak baik jadi pejabat, tapi saya tidak pernah merampas, menginjak-injak atau mengemis kepada rakyat. Karena dia yang harus kita bantu. Tapi faktanya sekarang, rakyat yang sudah kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya, terlunta-lunta di 8 kecamatan itu. Karena itu, dan juga kepada pengusaha, Anda itu manusia pakai hati, mau kaya, kayalah kau, tapi jangan merampas orang miskin punya. Orang miskin itu harusnya kamu tolong. Kemudian kepada rakyat, kita udah lihat pemerintah kita diem saja, wakil kita di DPR diem saja. Ya jangan kita mau juga ditindas. Tadi udah dikatakan, apa boleh buat kalau kita terpaksa harus menghimpun kekuatan untuk melawan. Karena kita amanahkan, kita percayakan kepada wakil kita di eksekutif, budak. Yang di legislatif parlemen, budak. Apa boleh buat? Daripada kita mati menderita. Saya kebetulan bekas tentara, lebih bagus mati dalam pertempuran. Daripada kita mati berlama-lama disiksa, nggak makan, nggak bisa tidur, sakit, mati. Itu yang sekarang dialami oleh rakyat. Itu yang sekarang dialami oleh rakyat di tempat tersebut. Jadi mudah-mudahan, saya ngomong yang kedua masalah ini. Setelah ini didengar, di mana pemerintah, lebih-lebih pejabat yang mengeluarkan keputusan PIK 2 itu adalah proyek strategis nasional. Dalam hal ini adalah Menko Perekonomian. Coba ini Pak Menko yang namanya Airlangga Hartarto turun ke lapangan. Walaupun saya tahu kalau Bapak itu anak orang kaya yang gak pernah di kampung, lihat sekarang rakyat di kampung. Seperti apa menderitanya mereka. Oh, tadi ada lupa kepada pengusaha. Kepada pengusaha rakus ini, ASG, Aguan CS, ini negeri-negeri bersama. Jangan bikin tentara sendiri. Karena saya tahu Anda mempunyai tentara sendiri yang kemarin mengganggu kita, yaitu preman itu. Preman-preman itu, ya di luar aparat dan pejabat pengkhianat ada tadi tentara liar, kelompok preman. Itu tentara liarnya ASG itu. Dan pemerintah juga diam saja. Mudah-mudahan setelah ini semua pihak dengar dan bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Terutama pemerintah yang kami harapkan. Jangan
Menteri ATR sudah ngomong akan ditinjau ulang. Menteri akan ditinjau ulang. Kemudian Menteri KKP menyegel. Udah jelas pagar di laut itu ilegal, kriminal. Karena laut itu budak negara. Kok masih nunggu 20 hari, nunggu berapa hari? Heran saya. Pagar laut itu ilegal, kriminal. Dan untuk nyarinya saya beritahu Pak, Bapak aparat, itu nggak butuh 1 hari menangkap penyandang dana, koordinator di lapangan, dan proyek yang mengerjakan pemasangan pagar bambu, termasuk kontraktor yang merampas tanah dan menguruk tanah tadi. Nggak butuh 1 hari, sudah tercatat di rakyat di semuanya. Janganlah senang melihat masyarakat menderita berkepanjangan. Kita hidup di dunia sebentar. Kita nanti sebentar lagi ketemu kita di akhirat semuanya. Dan kita berangkat ke akhirat. Bapak punya gunung emas pun gak ada yang bisa dibawa itu. Punya mobil 200 pun gak bisa dibawa. Cuman kain kapan, atau kalau yang non muslim mungkin pakai baju jas lah.